Oh ya. Oh ya. Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di dalam pengucapan pernyataan sikap Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang berjudul Selamatkan Demokrasi Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung secara daring dan juga secara langsung di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Mohon maaf ada keterlambatan sedikit dalam proses pernyataan sikap ini sebab terjadi peretasan di sistem kami, jadi sempat ditangani dulu oleh tim IT. Untuk sementara saat ini sudah terkendali, semoga tidak ada peretasan lanjutan. Rekan-rekanku sekalian, pernyataan sikap ini merupakan tanggung jawab moral dan juga intelektual dari Jentera sebagai kumpulan insan akademis merespon beberapa problem dalam perhelatan pemilu tahun 2024 ini. Kita bisa lihat bagaimana praktik-praktik yang menyalahi dan juga mengkhianati nilai-nilai demokrasi dan negara hukum itu terjadi sepanjang proses, dan itu menjadi perhatian kami. Oleh karena itu ini menjadi salah satu bentuk kontrol dan juga bentuk teguran kepada penyelenggara negara, terutama pejabat negara yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemilu selama ini. Di sini kami memberikan perhatian khusus karena khususnya ditujukan untuk memberikan edukasi juga kepada publik terkait dengan bagaimana seharusnya negara hukum bekerja, bagaimana seharusnya mengembalikan proses pemilu 2024 ini kembali ke esensinya di dalam koridor negara hukum dan juga demokrasi. Untuk itu di sini kami mengundang beberapa perwakilan baik dari unsur mahasiswa, alumni dan juga pengajar untuk bersama-sama memberikan pernyataan sikap soal kekhawatiran kita terkait dengan pelaksanaan demokrasi akhir-akhir ini. Pertama saya persilakan kepada Eva Nur Cahyani selaku Ketua BEM STHI Jentera untuk menyampaikan prakata pembuka dalam proses pernyataan sikap ini. Silakan kepada Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Bapak, Mbak dan Abang serta kawan-kawan semua. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa situasi hari ini terkait demokrasi itu sudah sangat ditunggangi. Kemudian juga negara hukum itu sudah diobrak-abrik oleh penguasa. Padahal demokrasi merupakan hal yang paling penting untuk partisipasi masyarakat sipil dalam menyuarakan dan juga mengawal demokrasi serta kedaulatan negeri ini. Namun kita lihat dalam proses demokrasi hari ini kita dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya di awal pemilu kita dilihatkan dengan peristiwa-peristiwa putusan MK yang justru itu sangat mencederai dan mengkhianati demokrasi dan juga Indonesia sebagai negara yang menganut konstitusi. Untuk itu kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat sipil, kemudian juga sebagai orang muda, penting untuk bersepakat bahwasannya demokrasi dan juga konstitusi merupakan ruang untuk kita terus kawal agar terjaminnya hak-hak masyarakat sipil dalam berdemokrasi dan menyuarakan hak-haknya. Dan untuk itu kita perlu untuk sama-sama mengawal dan bersinergi bersama. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Eva atas sambutannya. Selanjutnya saya mengundang perwakilan dari alumni STHI Jentera, M. Al-Ayubi Harahap. Kepada Al-Ayubi dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya hanya akan menyampaikan secara singkat dan padat apa yang sebenarnya yang melatar belakangi kami untuk
hadir pada acara ini gitu. Nah, kami dari alumni Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera hadir di sini didasarkan pada keprihatinan kami terhadap situasi hukum dan demokrasi Indonesia saat ini, termasuk juga keprihatinan kami terhadap hancurnya etika dan peradaban Presiden Joko Widodo. Jadi penting bagi kami alumni bersama dengan kampus Jentera untuk memberikan teguran secara keras supaya Presiden Joko Widodo menggunakan akal dan etikanya dalam memimpin bangsa Indonesia. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ayubi atas pengantarnya. Selanjutnya saya mengundang Mbak Asfinawati selaku Wakil Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat STHI Jentera. Dipersilahkan Mbak Asfi. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu teman-teman semua. Jentera mengikuti kampus-kampus yang lain dan banyak serangan terhadap kampus-kampus yang sudah menyuarakan suara kritisnya, dan kami ingin mengingatkan bahwa pendidikan di Indonesia memandatkan satu, harus ada pengabdian masyarakat, dan pengabdian masyarakat setara dengan pendidikan dan riset itu sendiri. Jadi tidak pernah ada mandat kepada kampus untuk menjadi pengabdi penguasa. Yang kedua, pendidikan di Indonesia harus mengikuti hak asasi manusia karena Indonesia sudah menjadi negara pihak dari Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan pendidikan dan juga hak ekonomi sosial budaya. Salah satu tugas penting pendidikan adalah memberikan penyadaran agar orang memiliki jiwa kritis, pikiran kritis, dan dapat mengerti haknya dan dapat mengelaborasinya, mengeksersisnya di dalam kehidupan bernegara. Tanpa pikiran kritis, tentu saja tidak mungkin ada pendidikan. Tanpa pikiran kritis, kita tutup saja pendidikan tinggi di Indonesia dan pendidikan lainnya. Yang terakhir, suara ini tentu saja kami dasarkan pada keprihatinan. Penguasa harusnya berpihak pada rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan tidak melakukan kekuasaannya dengan semena-mena. Indonesia menganut rule of law dan bukan rule by law. Yang penting ada hukumnya, hukum dibuat untuk kekuasaan, bukan itu. Tapi Indonesia mengikuti jalur rule of law. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asfinawati atas pengantarnya. Rekan-rekan sekalian, saatnya kita masuk ke sesi pembacaan pernyataan sikap STHI Jentera yang akan disampaikan oleh Bapak Yunus Hussein selaku founder dan juga pengajar STHI Jentera. Saya mengundang Pak Yunus. Kepada Pak Yunus dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin sekalian, baik ada di ruangan ini ataupun yang hadir melalui link Zoom di seberang sana. Saya mohon maaf, saya tidak sempat sebutin satu persatu karena terlalu banyak. Tadi sudah disampaikan pengantar, kami sejalan dengan kampus-kampus lainnya ingin memberikan satu peringatan, statement mengenai situasi yang terakhir terjadi di Republik yang kita cintai ini. Karena sudah banyak sekali pengantar, saya ingin membacakan langsung saja pernyataan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Selamatkan demokrasi Indonesia. Pemilu serentak tahun 2024 sudah di depan mata, tetapi perjalanannya diiringi kontroversi dan kekhawatiran. Sepanjang waktu prosesnya, kita sebagai masyarakat Indonesia telah menjadi saksi praktik demokrasi yang semakin merosot dan dilakukan secara serampangan. Ketidakberesan ini mencuat karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan hukum dan etika yang dicederai demi memenuhi birahi politik dan keinginan untuk memegang kendali penuh. Masyarakat hanya dianggap penonton yang hilang akal sehat yang menyaksikan sirkus pengkhianatan amanat oleh elit politik dari hari ke hari. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023
2023 menjadi bukti nyata bahwa perilaku melanggar etik malah mendapat layanan panggung politik tertinggi. Penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pemilu terjadi tanpa hambatan. Bahkan Presiden Joko Widodo yang seharusnya menjadi penjaga prinsip-prinsip demokrasi patut diduga terlibat dalam penyelewengan etika yang semakin memperkuat analisis bahwa kita sedang berada pada titik nadir demokrasi Indonesia. Tindakan ini merongrong kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan keseimbangan. Sebelum momen politik elektoral ini, berbagai kalangan telah menyoroti kemunduran demokrasi dalam beberapa tahun belakangan, mulai dari legislasi tanpa partisipasi dan untuk kepentingan segelintir elit, dan pembatasan kebebasan sipil hingga kriminalisasi. Hari ini kita harus menghadapi kenyataan bahwa mimpi buruk demokrasi Indonesia makin nyata terlihat. Pemilu yang seharusnya menjadi momentum perubahan dan keberlanjutan gagasan republik yang mencerminkan kedaulatan rakyat terancam oleh manipulasi dan pelanggaran etika tanpa putus. Untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia, seluruh elemen masyarakat perlu mewujudkan tindakan konkret dan kesadaran kolektif. Harus ada upaya bersama untuk mencegah pemiskinan teladan bangsa bagi generasi berikutnya. Perkembangan dalam satu pekan ke belakang menunjukkan adanya kegelisahan terhadap situasi demokrasi yang kian memburuk yang terus disuarakan oleh para sivitas akademika. Sivitas akademika memiliki kewajiban moral dan intelektual untuk mengawal negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Demi menjalankan kewajiban tersebut, Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dengan ini menyatakan: 1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan praktik bernegara yang serampangan dan menjalankan kewajiban hukumnya sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk menjunjung tinggi hukum, etika, dan konstitusi. 2. Mendesak Presiden Joko Widodo dan seluruh elemen pemerintahan di tingkat pusat, daerah, hingga desa untuk berhenti menggunakan jabatan, fasilitas, birokrasi, dan anggaran negara, termasuk menetapkan kebijakan administrasi pemerintah demi kepentingan politik elektoral. 3. Mendesak para menteri anggota Kabinet Indonesia Maju 2 serta aparat pemerintahan yang menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon agar mundur dari jabatannya. 4. Mendesak Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu RI, untuk berani, konsisten, dan tanpa diskriminasi menindak pelanggaran hukum pemilu dan mengintensifkan pengawasan pemilu yang berkenaan dengan potensi penyalahgunaan kewenangan dan anggaran negara. 5. Mendesak DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menginvestigasi intervensi Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024. 6. Mendesak seluruh elemen pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap sivitas akademika dan masyarakat sipil yang telah menyampaikan pendapat mengenai kegelisahan terhadap situasi demokrasi saat ini. Sebab bentuk intimidasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demikianlah pernyataan sikap ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan intelektual untuk keberlanjutan demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selamatkan demokrasi Indonesia. Jakarta, 7 Februari 2024, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Demikian pernyataan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunus telah mewakili STHI Jentera.
memberikan pernyataan sikap terhadap proses pemilu 2024. Rekan-rekan jurnalis dan juga teman-teman yang hadir di sini, kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan, silakan. Cek, oke, selamat siang. Tolong langsung ditujukan kepada siapa juga. Oh, baik, mungkin kepada co-founder atau juga mungkin kepada Mbak Aswin atau Mas Ya, Yubi, begitu. Ini kan terakhir memang sudah puluhan perguruan tinggi di Indonesia yang menyuarakan kritik terhadap Pak Jokowi terkait dengan kepemimpinannya dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, ini sebenarnya Pak Jokowi pun sudah merespons bahwa itu adalah hak demokrasi, mempersilahkan gitu. Tapi sebenarnya konkretnya Presiden itu harus bersikap seperti apa, begitu. Nah, terakhir hari ini Pak Jokowi mengatakan di Sumatera Utara bahwa beliau pasti tidak akan berkampanye. Ini apakah menjadikan jawaban daripada Sivitas Akademika atau memang masih belum sepenuhnya menjawab persoalan atau kritik yang disampaikan oleh para akademika begitu. Nah, kedua soal sejumlah menteri di kabinet, kemudian juga salah satu tim pemenangan paslon begitu mengatakan bahwa seruan para akademika ini mungkin maksudnya ada beberapa yang partisan atau kemudian juga ada didalangi oleh beberapa segelintir oknum begitu. Nah, ini responnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Dipersilakan mungkin Pak Yunus untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama tadi mulai di depan aja. Yang kedua dulu saya jawabnya agak mudah. Kalau disebut kita partisan, tersesat lah segala macam. Kita berpihak pada konstitusi, keadilan dan kebenaran, tidak berpihak pada pasangan calon nomor berapapun juga. Silakan warga negara menggunakan haknya secara bebas ya, memilih yang mana. Jadi sama sekali tidak benar kalau ada tuduhan atau dugaan kami itu partisan. Yang pertama tadi mengenai apakah sudah cukup dengan pernyataan. Sebenarnya kalau pernyataan saja belum cukup menurut saya.